Selamat datang kembali di program ini. Hari ini kita bersama Patrick Henningsen, seorang jurnalis yang sangat mengikuti perkembangan di Timur Tengah, juga konflik di Ukraina. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Nej så ihop seb has murd game. Saya ingin membahas peningkatan ketegangan ini terhadap Iran dan Rusia. Saya rasa banyak orang belum benar-benar menyadari seberapa jauh situasinya sudah di luar kendali. Tapi ya, mari kita mulai dengan Iran, karena baru dalam 24 jam terakhir, kita melihat Amerika Serikat menyerang Iran, termasuk setidaknya 2 waduk air, yang membuat puluhan ribu orang kehilangan akses ke air. Iran kemudian membalas dengan menyerang pangkalan-pangkalan Amerika di Bahrain, Kuwait, dan Yordania, mungkin bahkan lebih banyak lagi. Menurut Anda, bagaimana kita harus memahami gelombang eskalasi baru ini? Karena Amerika Serikat sebenarnya sudah berperang melawan Iran dalam perang selama 39 hari itu. Saat itu posisi Amerika sangat sulit. Mereka sangat menginginkan gencatan senjata, dan kita semua tahu itu. Itulah sebabnya Trump menerima rencana 10 poin Iran sebagai dasar untuk memulai pembicaraan. Memang, kemudian break temang its gemem, and imperskasing European sigdur work of how to get. But how do you make sense of what the United States is doing here? Well, that's not easy. That's Ya, not easy. itu nggak mudah sama sekali. Sekarang ini butuh semacam kekuatan super khusus buat bisa melakukan itu. Tapi satu hal yang bikin pembicaraan ini jadi rumit adalah saya belum benar-benar yakin. Setelah bertahun-tahun mempelajari presiden ini, mempelajari lingkaran penasihat kebijakan luar negerinya dan pemerintahan Trump secara keseluruhan, saya belum yakin mereka benar-benar menginginkan gencatan senjata. Meskipun retorika yang kita dengar dari Trump dan cara media seolah menyesuaikan diri dengan ritme yang ditetapkan oleh pemerintahan Trump buat cuitannya, reaksi-reaksinya, tindakan dan kemarahannya. Lalu muncul resolusi, kemudian ada lagi kemunduran, dan muncul kemarahan berikutnya. The resolution comes and then another falter and another outrage. This incredible control of the Kendali luar biasa atas siklus media ini. Jadi saya belum yakin kalau Amerika Serikat benar-benar menginginkan gencatan senjata. Saya akan bicara lebih dalam dari itu, Glenn. Ya, saya bahkan tidak yakin kalau pemerintahan saat ini benar-benar paham apa arti gencatan senjata dalam kerangka diplomasi tradisional. Mereka terus bicara soal ini, dan media baik di dalam negeri maupun internasional ikut mendukung narasi itu. Mereka bilang, oh, kita hampir mencapai kesepakatan. Oh, kita mau kesepakatan. Mereka mau kesepakatan. Kita mau kesepakatan. Semua orang mau, kita hampir punya kesepakatan. Tapi kesepakatan itu bukan gencatan senjata. Kesepakatan itu bukan perjanjian. Dan kesepakatan jelas bukan traktat. Nah, disitulah masalahnya. Mereka mengubah makna bahasanya dan itu justru menutup kemungkinan tercapainya penyelesaian yang benar-benar bisa dinegosiasikan. meaningful negotiated settlement. And if you look at the track record, Glenn, Kalau kita lihat rekam jejaknya, Glenn, kamu tadi menyebut Rusia, Ukraina, juga situasi dengan Iran. Saya tambahkan Gaza dan konflik Israel-Gaza yang langsung direspons oleh Amerika Serikat. Pemerintahan ini sudah mencoba menengahi sejak hari pertama dia dilantik. Tapi mereka gagal total di semua bidang, dan semuanya berakhir dengan bencana. Dan orang bisa saja bertanya, apakah ini memang disengaja? Karena apakah pemerintahan ini benar-benar berniat melakukan apa yang diperlukan dalam hal diplomasi dan urusan kenegaraan? Rasanya seperti ada kebijakan tanpa diplomasi di Gedung Putih dan pemerintahan ini. Hal itu juga diperkuat oleh Kongres dan Senat, baik dari Partai Republik maupun Demokrat, yang sangat agresif, serta media yang menurut saya agak kebingungan. Ada beberapa orang cerdas di media yang mungkin mengatakan hal yang sama seperti saya, tapi jumlahnya tidak banyak. Jadi Glenn, salah satu masalah dalam pembicaraan ini adalah, saya rasa tidak ada peluang untuk apa yang saya sebut sebagai penyelesaian lewat negosiasi atau perjanjian damai, yang oleh orang lain disebut sebagai deal. Bagi saya pada titik ini, kita semua seharusnya sepakat bahwa deal dalam bahasa Trump itu sama sekali nggak ada gunanya. Itu nggak nyata, cuma semu, dan nggak berarti apa-apa. Lihat saja situasi Rusia dan Ukraina. Berapa banyak deal yang katanya hampir jadi.
Kita hampir punya kesepakatan mineral, kita punya kesepakatan ini, ada pertemuan puncak di Alaska, semuanya kelihatan bagus, tapi ujung-ujungnya nggak kemana-mana. Dan saya pikir hal yang persis sama sedang terjadi di sini. Sama seperti yang terjadi di Gaza atau di wilayah konflik lain yang muncul. Polanya akan sama. Itu analisis saya yang bisa dibilang cukup pesimis tentang hal ini. Ya, ada satu hal lagi di sini. Ini soal kemampuan Amerika Serikat menampilkan diri sebagai penengah. Menurut saya, itu luar biasa sekali. Karena seperti yang kamu bilang, dalam perang Ukraina, orang sering lupa bahwa selama bertahun-tahun Amerika Serikatlah yang mengucurkan dana untuk berbagai LSM berusaha membangun oposisi anti-Rusia. Dan memang Amerika yang memimpin kudeta tahun 2014. Amerika juga yang melemahkan perjanjian Minsk selama 7 tahun sambil memperkuat tentara Ukraina, melatihnya, mempersiapkannya untuk perang ini, menargetkan Donbas. Amerika jugalah yang pada dasarnya membantu membalikkan hasil pemilu tahun 2019. Mereka yang menggagalkan perjanjian damai Istanbul pada April 2022. Dan sampai sekarang, mereka masih menjadi negara yang menempatkan sebagian besar perencana perang di Jerman. Mereka yang menyediakan intelijen, senjata, penentuan target, semuanya. Tapi mereka menampilkan diri seolah-olah sebagai mediator. Dan sekarang, 2 hari lalu, atau entah kapan, saya lihat ada artikel lain yang bilang, oh, Amerika Serikat akan mencoba menengahi kesepakatan antara Israel dan Iran. Serius? Maksud saya, agak mengesankan sih. Tapi kelihatannya hal ini berhasil dengan Rusia. Karena mereka pikir Amerika Serikat, mereka benar-benar melihat ada harapan bahwa Trump akan melakukan sesuatu yang berbeda, bahwa dia benar-benar ingin mengakhiri perang ini, bahwa dia melihat ada pembagian kekuatan baru, bahwa Amerika dan Rusia sebenarnya tidak harus jadi musuh, bahwa dia bisa menghentikan perluasan NATO di perbatasan Rusia, karena itu menghabiskan terlalu banyak sumber daya Amerika, dan mendorong Rusia makin dekat ke Tiongkok. Mereka benar-benar mengira inilah yang diinginkan Amerika, tapi ternyata yang dia lakukan hanyalah memindahkan perang berintensitas tinggi itu ke Eropa dan Ukraina. Seolah-olah mereka sedikit menjauh, dan pada dasarnya menjadikan diri mereka sebagai penengah. Sekarang, menurut Anda, apakah ada hal serupa yang mungkin mereka lakukan di Iran? Karena di sana sepertinya mereka sama sekali tidak menginginkan perdamaian. Saya juga tidak yakin ada perjanjian damai apapun yang akan bisa diterima oleh mereka. Tapi tampaknya tujuannya adalah mengubah perang berintensitas tinggi menjadi perang berintensitas rendah yang bisa dikendalikan, di mana mereka bisa perlahan-lahan menekan Iran tanpa kehabisan senjata atau melihat semua sekutu mereka hancur. Saya penasaran, sebenarnya apa strateginya? Kalau boleh disingkat, itu pertanyaan besarnya. Baik, maksud saya akan bolak-balik antara dua hal itu, karena ada banyak poin yang tadi kamu sebutkan. Salah satunya adalah, Amerika Serikat sebenarnya nggak punya pilihan selain memperpanjang konflik dengan Iran dalam skala yang setengah rendah. Kenapa? Karena mereka kekurangan persediaan amunisi. Stok pertahanan rudal juga menipis. Mereka harus meminjam dari satu pihak untuk menutupi kekurangan di pihak lain di berbagai belahan dunia dalam hal pasokan militer Amerika. Butuh waktu bertahun-tahun bagi mereka untuk pulih ke tingkat sebelum perang kalau bisa disebut begitu. Hal yang sama juga berlaku untuk Israel. Jadi situasi seperti ini sebenarnya cukup menguntungkan mereka, dan saya nggak akan heran kalau sekarang mereka memang sedang bergerak ke arah itu. Penipuan terbesar, seperti yang kamu bilang tadi, adalah gagasan bahwa Amerika Serikat itu netral, bahwa mereka pihak yang terpisah dari Israel. Tidak, sama sekali tidak. Kalau mereka benar-benar mau punya pengaruh, mereka bisa saja mengancam untuk berhenti memasok Israel. Ini bukan cuma soal pengiriman barang, tapi juga semua dukungan teknis yang Amerika Serikat berikan setiap saat di dalam wilayah Israel. Personel Amerika, pusat komando gabungan yang mereka jalankan bersama. Banyak orang nggak sadar seberapa dalam keterikatan antara Amerika Serikat dan Israel, termasuk sistem Iron Dome.
yang sebenarnya adalah sistem buatan Amerika, atau setidaknya awalnya begitu. Sekarang memang ada komponen Israel di dalamnya. Tapi dulu Amerika yang memasok, mengoperasikan, dan mengelola seluruh sistem Iron Dome, sampai pada titik tertentu di mana Israel sekarang lebih banyak terlibat, tapi tetap dengan keterlibatan Amerika. Itu baru satu contoh saja. Not without U.S. involvement. That's just one example. That's to say nothing about the air to Belum lagi soal dukungan pengisian bahan bakar udara ke udara yang diberikan Amerika Serikat kepada Israel. Faktanya, tampaknya dalam beberapa hari terakhir, mereka melakukannya di atas wilayah udara Arab Saudi. Laporan menyebutkan, jet F-35 Israel diisi bahan bakar oleh pesawat Amerika di atas wilayah Saudi untuk menyerang Iran. Jadi, itu jelas masalah yang sangat serius. Tapi hal-hal ini tidak terpisah. Mereka tidak bisa berpura-pura seolah-olah begitu, tidak dengan cara yang bisa dipercaya. Mungkin mereka bisa melakukannya dalam percakapan politik dan media di dunia barat. Banyak orang di barat cukup naif untuk tidak memahami sejauh mana tindakan licik yang sedang dijalankan Amerika di sini. Tapi dunia lainnya tidak tertipu. Contoh yang sempurna, kita lihat lagi ke Rusia dan Ukraina. Saya rasa banyak orang, para analis Rusia di barat, wahai skorm klik flapwig Fordley, Washington. that they've been duped by Washington. And I've seen some Russian analysts in Russia say this. Saya juga melihat beberapa analis Rusia di sana mengatakan hal yang sama, bahwa mereka merasa telah dikelabui oleh Trump, bahwa Amerika Serikat sebenarnya tidak serius ingin melakukan negosiasi yang sungguh-sungguh. Saya tidak percaya itu benar. Menurut saya, Rusia sudah menyadari dengan cara yang sangat sinis bahwa tidak mungkin melakukan diplomasi atau negosiasi yang nyata dengan Amerika Serikat. Jadi saya pikir Rusia sangat cerdik dalam mengelola hubungan dengan Trump. Mereka sudah menerima kenyataan bahwa mereka harus bertindak sesuai kepentingan mereka di lapangan, mengambil apapun yang bisa mereka dapatkan dari interaksi dengan Amerika Serikat sejauh itu menguntungkan mereka, sambil tetap menjaga agar Amerika tetap puas. Dan bukti yang jelas dari hal ini adalah ketika Amerika mengirim semacam korps diplomatik palsu yang bahkan tidak punya jabatan resmi di Departemen Luar Negeri, Steve Witkoff dan Jared Kushner. Lalu apa yang dilakukan Rusia? Steve Witkoff and Jared Kushner, what did Russia do? They deployed their own fake diplomat. Mereka menurunkan semacam diplomat palsu mereka sendiri. Sebenarnya dia bukan diplomat palsu, tapi juga bukan diplomat resmi Rusia. Kirill Dmitriev, kalau tidak salah itu nama yang benar. Dia berbasis di Amerika Serikat, sangat paham urusan hubungan masyarakat di sana dan mengerti betul dunia politik Amerika. Jadi dia yang mengelola hubungan itu. Dan ini menguntungkan Trump juga menguntungkan Rusia. Memang bukan situasi yang ideal, tidak ideal, tapi mereka sudah menerima kondisi itu. Jadi kita harus bertanya pada diri sendiri ketika Menteri Luar Negeri Arakchi atau Pezeshkian pergi ke Moskow untuk bertemu delegasi Rusia. Kira-kira apa yang mereka bicarakan? Saya bisa bilang, sebagian dari pembicaraan itu pasti soal bagaimana mereka mengelola hubungan dengan Amerika Serikat. How do we manage the United States? So Russia is priced in this erratic. Jadi, Rusia sudah memperhitungkan sifat yang tidak menentu ini. Dan seperti yang pernah dikatakan Sergei Lavrov beberapa tahun lalu, bahwa Amerika Serikat adalah negara yang tidak mampu berkomitmen pada perjanjian. Itu pernyataan yang berani, luar biasa, dan bersejarah. Dan hal itu menandakan adanya perubahan besar dalam paradigma hubungan internasional antara kekuatan-kekuatan ini. Saya rasa Iran juga sudah memperhitungkan Amerika Serikat sekarang. Mereka mengelola hubungan dengan AS, tapi dengan cara yang jauh lebih rumit, karena mereka sebenarnya sedang berperang satu sama lain. Tapi mereka tetap melakukannya, dan menurut saya, mereka melakukannya dengan cukup baik. Iran mengambil doktrin Rusia, yaitu selalu meninggalkan pintu terbuka untuk pembicaraan. Kenapa? Ini bukan cuma demi kepentingan mereka sendiri, tapi juga untuk memberi sinyal ke seluruh dunia, ke kekuatan lain termasuk Tiongkok, serta ke calon sekutu dan pihak netral, bahwa Iran adalah kekuatan yang rasional dan berperilaku sesuai norma dalam sistem internasional. Dan kalau kita lihat perilaku Iran, dalam hal konsistensi, kemampuan mendukung upaya pencegahan, ancaman, atau pernyataan mereka, dan cara mereka bertindak yang sangat terampil, itu sangat berbeda dengan Amerika Serikat. AS justru benar-benar tidak konsisten,
penuh kemunafikan, sering menarik kembali pernyataannya sendiri. Jadi Amerika Serikat sekarang sudah kekuatan yang normatif dalam sistem internasional. A normative power in the international system. But what you see in international relations is if you Tapi kalau kita lihat dalam hubungan internasional, kalau dilihat secara keseluruhan, secara tradisional dalam studi hubungan internasional, di dalam satuan itu, yaitu dunia, sistemnya cenderung bergerak ke arah kekuatan normatif seiring waktu. Dan itulah sebabnya saya pikir Amerika Serikat sebenarnya telah mengisolasi dirinya sendiri. Dengan mengikat diri pada negara seperti Israel, Ukraina, atau sekutu-sekutu lainnya, arah itu tidak akan menguntungkan mereka. Hasilnya jelas. Lihat saja posisi Amerika Serikat sekarang di bulan Juni. Bandingkan dengan posisi mereka pada tanggal 27 Februari. Bandingkan dalam 3 kategori ini. Secara militer, secara politik, secara domestik dan geopolitik, secara internasional, dan secara ekonomi, baik di dalam negeri maupun di tingkat internasional. Dalam waktu hanya 3 bulan, kondisi mereka benar-benar buruk. they're in horrible shape in just 3 months. And a lot of that, I will argue, is part of their failure of Dan menurut saya, banyak dari semua itu adalah bagian dari kegagalan mereka. Ketidakmampuan mereka untuk memahami di mana posisi mereka, apa yang sedang mereka lakukan, siapa sekutu mereka, siapa musuh mereka, dan apa strategi mereka. Jadi Iran sedang menunjukkan strategi yang benar-benar matang. Kita bisa bicara tentang kemenangan strategis Iran, dan juga kecerdasan luar biasa di bawah tekanan. Kecerdasan yang ditunjukkan Iran kepada kawasan dan dunia. Kita melihat munculnya kekuatan strategis yang normatif. Sementara itu, di pihak Amerika Serikat, kita sedang menyaksikan spiral kematian dari bekas hegemon yang terjebak dalam ambiguitas taktis dan manuver tanpa arah, dan yang telah kehilangan kendali sepenuhnya atas portofolionya sendiri dalam hal kebijakan luar negeri dan pengambilan keputusan. control over its own portfolio in terms of foreign policy and decision making. It's well, I think the Russians Menurut saya, sejak pertemuan mereka dengan Amerika di Anchorage, Rusia mulai kehilangan sedikit kepercayaan terhadap kemampuan Amerika Serikat untuk membuat kesepakatan apapun. Saya rasa itu benar-benar jadi titik baliknya. Dan tentu saja, mereka juga mulai melihat ke arah Iran, belajar dari pengalaman yang mereka punya di sana. Lalu ya, semua pembicaraan ini, setiap seminggu sekali atau 2 kali, tentang betapa dekatnya mereka dengan sebuah kesepakatan sebelum Trump kembali menghancurkan mereka. Semua itu memberi konteks yang jelas. Karena pada dasarnya, itu dibuktikan melengkapi cara Amerika pada turbulin aksiata. The US interactions with Russia. So I think they are reaching the conclusion now that Saya rasa sekarang mereka mulai menyimpulkan bahwa semua itu cuma omong kosong. Dan seperti yang kamu bilang, nggak apa-apa bicara dengan Amerika Serikat, lihat apakah ada hal yang bisa diperbaiki. Tapi sementara itu, semua ini nggak berpengaruh apa-apa di medan perang. Semuanya tetap berjalan seolah-olah apa yang dikatakan orang Amerika itu cuma omong kosong. Tapi ternyata, orang Eropa juga, diplomasi mereka kelihatannya sama saja, omong kosong juga. Maksud saya, kalau kita lihat soal Ukraina, perlu diingat, waktu negara-negara NATO mengguncang stabilitas Ukraina di akhir tahun 2013, pihak Eropa waktu itu menandatangani kesepakatan sebagai penjamin untuk membentuk pemerintahan persatuan kalau Yanukovych bersedia menerima pembentukan pemerintahan baru. then accept a new government to be formed, and they betray this. Dan mereka mengkhianati hal itu hanya dalam beberapa jam pertama. Lalu, tentu saja, ada perjanjian Minsk yang berlangsung selama 7 tahun. Itu pun mereka khianati. Mereka tidak melakukan apapun ketika perjanjian Istanbul dibatalkan. Dan sekarang, setelah lebih dari 4 tahun menolak jalur diplomasi, negara-negara Eropa, atau setidaknya sebagian dari mereka, mengajukan 5 syarat untuk perdamaian, yang kalau dibaca, terdengar sebentuk penyerahan diri. Jadi, bagaimana melihat 5 syarat ini untuk bernegosiasi dengan Rusia? Apakah ini sebenarnya hanya pura-pura berdiplomasi, sekadar mengatur narasi bahwa Rusia tidak mau bicara, atau bagaimana memahaminya? Russia doesn't want to talk, or how do you make sense of this? Oh, absolutely. If you look at this, Oh, tentu saja. Kalau kita perhatikan, memang ada dorongan yang sangat terkoordinasi.
Lihat saja pemberitaan di media, juga pernyataan dari berbagai pemimpin. Saya mulai menyadarinya sekitar 4 minggu yang lalu ketika muncul banyak laporan yang mengatakan bahwa Ukraina secara ajaib berhasil membalikkan keadaan di medan perang. Mereka sedang unggul. Mereka menang. Lalu ada surat dari Zelensky kepada Putin, penolakan dari Rusia, dan kemudian reaksi dari media barat. Tentu saja. Intinya, ini yang sebagai semalik saya ikut duduk di meja perundingan. Rusia nolaknya. Dan biasanya hanya pihak yang lebih kuat yang buat langkah seperti itu di perdamaian. Jadi kesimpulannya, Rusia diberi semakin kuat. Tentu saja mereka akan menolaknya. Jadi mereka menemukan cara untuk menjalankan narasi ini lagi, seperti yang sudah mereka lakukan berkali-kali selama 4 tahun terakhir, bahwa Ukraina sedang menang. Dengan begitu, mereka bisa menuduh pihak lain menolak kesempatan untuk berdamai. Inilah yang saya sebut perang virtual. Bukan perang yang sebenarnya, tapi perang virtual. Dan ini perang yang dimainkan oleh pihak Eropa, berputar-putar dengan hal yang sama, mencoba berbagai versi selama 4 tahun terakhir. Dan seperti yang kamu bilang tadi, Glenn, tidak ada yang mau membicarakan apa yang terjadi sebelum tanggal 24 Februari 2022. Semua peristiwa yang mengarah ke situ. Mereka juga tidak mau mendengarkan apapun yang dikatakan Rusia soal ini. Seolah-olah ada penghapusan ingatan tentang resolusi Dewan Keamanan PBB nomor 2202. Seakan-akan itu nggak pernah ada. Nggak pernah terjadi. Nggak pernah terjadi sama sekali. Nggak ada yang namanya perjanjian Minsk. Maksud kamu apa? Itu cuma teori konspirasi katanya. Nggak ada yang mau membahas hal itu. Karena begitu kamu mulai membicarakannya, bahkan kalau kita mundur ke masa Yanukovych dan perjanjian dengan Uni Eropa sebelum Maidan, kalau kamu melihatnya dalam konteks yang lebih luas, jadi jelas siapa yang memulai perang saudara di Ukraina. Itu memang perang saudara, dan itu penuh kekerasan. Dan kalau sebuah negara mengalami perang saudara yang brutal, sejarah menunjukkan satu hal, negara itu bisa pecah. Dan seringkali hal itu juga ada kaitannya dengan negara-negara tetangganya. Seringkali hal ini berkaitan dengan kantong-kantong etnis. Itu bukan hal yang mengejutkan dalam sejarah. Dalam hubungan internasional pun, itu juga bukan hal yang mengejutkan. Tapi orang Eropa dan negara-negara Barat memilih pandangan yang nyaman, seolah-olah mereka tidak mau melihat hal itu. Seakan-akan sejarah baru dimulai pada tanggal 24 Februari 2022. Lalu mereka membangun narasinya dari situ dan selesai. Padahal Rusia sudah berulang kali menegaskan bahwa kita harus menangani akar masalahnya. Dan sampai akar masalah itu diselesaikan, hal-hal yang tadi kamu sebutkan juga apa yang dilakukan Ukraina selama ini, yakni menyerang Rusia, menewaskan warga sipil Rusia, menyerang sistem penangkal nuklir Rusia, dan masih banyak contoh lain yang bisa saya sebutkan. Begitu fase permusuhan itu dimulai ya, kamu tahu tidak ada lagi posisi moral yang lebih tinggi. Ini perang. Dan semua pembicaraan tentang, Rusia melanggar kedaulatan wilayah Ukraina, mereka mencaplok Crimea, dan seterusnya, itu sudah bukan argumen yang relevan lagi. Di dunia nyata, dunia yang dulu kita anggap sebagai dunia nyata sekarang berubah jadi dunia virtual baru, di mana orang bisa memilih-milih, memisah-misahkan semua hal itu, dan tetap berada di jalur propaganda hubungan masyarakat yang dijalankan Barat. Tujuannya adalah membingkai situasi ini, seolah-olah Rusia adalah kekaisaran jahat yang terobsesi memperluas wilayahnya, menaklukkan Ukraina, lalu maju ke Eropa, sampai ke Calais. Jadi intinya itulah yang mereka jalankan. Dan kalau mereka terus seperti ini, tidak akan ada penyelesaian lewat negosiasi. Mereka meninggalkan jalur diplomasi. Mereka justru mendorong Eropa untuk mempersenjatai diri lagi. Jadi kalau kita lihat semua tanda-tanda ini, saya rasa tidak ada peluang kecuali terjadi gejotik politik internal di Eropa. Itu bisa jadi faktor penentu. Saya selalu melihat dari sisi politik, karena selalu ada kemungkinan di situ.
Hal yang sama juga berlaku untuk Israel. Ada faktor-faktor politik internal yang bergejolak di Israel yang bahkan bisa, meskipun sementara, mengubah arah ambisi militer Israel, misalnya di Lebanon Selatan. Nah, kalau itu terjadi, dinamika seluruh kawasan bisa berubah total. Jadi begini, banyak analis militer yang nggak terlalu memperhatikan sisi politik. Padahal kalau kita lihat kasus Ukraina, justru faktor politiklah yang memicu rangkaian peristiwa yang akhirnya membawa kita ke kebuntuan geopolitik yang parah ini. Jadi kita memang perlu memperhatikan dimensi politiknya. Sekarang juga banyak perubahan besar di Eropa. Bahkan Bulgaria pun sekarang sudah berblok arah. Pemerintah progresif baru-baru saja berkuasa di Sofia dan makin besar. Dan yang lucu adalah waktu Trump masuk, dan mereka mulai memangkas juga besar-besaran bantuan USAID dan hal-hal semacam itu. Ya situasinya seperti ini. Saya sering berbicara dengan anggota Partai Republik, dan banyak dari mereka tidak paham apa sebenarnya dilakukan USAID dan apa lembaga itu. Padahal, USAID ini pada dasarnya adalah semacam kuda Troya besar bagi CIA untuk masuk lewat kekuatan lunak, bekerja sama dengan kedutaan besar Amerika Serikat. Mereka mendanai hampir semua media di Bulgaria, Ukraina, dan juga di banyak negara lain seperti Polandia dan sebagainya. Tanpa USAID, mereka kehilangan banyak penggerak Bulgaria karena beberapa programnya dihentikan dan tidak lagi didukung. Jadi menurut saya, ini bukan masalah bagi Bulgaria, bagi kekuasaan Amerika Serikat sendiri. Ini seperti menembak kaki sendiri. Dan hal itu menunjukkan betapa tebung dan kurangnya pemahaman banyak orang di pemerintahan Trump saat ini. Mereka bahkan nggak paham gimana Amerika Serikat bisa sampai di posisi seperti sekarang di dunia. Kalau kita bicara soal kerja lewat lembaga multilateral dan LSM, itu sebenarnya jaringan kekuatan lunak dan cerdas yang sangat penting. Maksud saya, begitu itu ditarik, yang tersisa cuma kekuatan militer, intimidasi, paksaan, sanksi, tarif, dan hal-hal semacam itu. Jadi saya agak tertawa melihat situasi di Bulgaria, karena Bulgaria itu salah satu jangkar paling penting di NATO. Negara itu secara nominal, secara budaya, dan secara historis memang dekat dengan Rusia, cenderung pro-Rusia. Dan Amerika Serikat sudah menghabiskan ratusan juta dolar untuk mengubahnya jadi negara yang pro-NATO dan berorientasi ke Barat. Tapi situasinya selalu berada di ambang keseimbangan dan ini benar-benar penting. Jadi pemerintah baru itu sudah tidak lagi memasok senjata ke Ukraina. Mereka juga sangat menentang boikot atau embargo energi Rusia yang sedang diterapkan oleh Eropa. Jadi ketika Orban mulai tersisih di Hongaria, mereka kehilangan kendali atas Bulgaria. Kawasan Eropa Tengah, Balkan, dan sekitarnya jadi sangat menarik. Karena itu punya arti besar. Wilayah itu di garis depan krisis Ukraina. Menurut saya itu yang paling penting, terlepas dari apapun yang mereka ributkan di London, Berlin, Paris, dan Brussels. Dan juga di Oslo tentu saja. Saya tahu ini tentang memanipulasi realitas pada dasarnya. Dan itu yang membuat mereka bisa mengambil begitu banyak kekuasaan. Tapi banyak dari hal ini dilakukan secara terbuka. Maksud saya, semua dokumen tentang misalnya pendirian National Endowment for Democracy, lembaga ini dibentuk pada masa pemerintahan Reagan, bekerja sama dengan CIA pada tahun 1983. Tujuannya seperti yang mereka katakan sendiri, adalah agar mereka tidak perlu lagi melakukan operasi rahasia lewat CIA, tapi bisa bersembunyi di depan mata semua orang dengan menjalankan semua kegiatannya atas nama promosi demokrasi. Semua itu jelas terlihat. Dan setelah mereka menjatuhkan pemerintahan di Ukraina, hal pertama yang mereka lakukan apa? Lagi-lagi, LSM digunakan untuk menjatuhkan pemerintah. Lalu setelah itu mereka punya pekerjaan baru. Apa yang mereka lakukan setelahnya? Ya, mereka membiayai semua media. Ini yang menarik waktu Trump memutus misalnya pendanaan dari USAID. Ternyata USAID membiayai sekitar 85-90% media di Ukraina. Lalu ada beberapa jurnalis Ukraina yang sebelumnya
menerima dana itu dan bertanya, sekarang gimana kami bisa melakukan peliputan independen kalau Badan Intelijen Amerika sudah nggak membayar kami lagi? Maksud saya, hal seperti ini sulit dipercaya, tapi memang terjadi. Dan mereka juga bekerja dengan cara-cara lain. Saya baru saja dari Georgia, di Tbilisi, minggu lalu. Dan tahu kan, mantan Presiden Georgia banyak sekali mengeluh soal hal ini. President of Georgia complaining a lot. The current ones, the prime minister and president. Perdana Menteri dan Presiden yang sekarang, mereka berdua ada di konferensi yang sama dengan saya. Mereka juga memberi peringatan, seperti biasa, bahwa Amerika Serikat dan negara-negara NATO lainnya berharap bisa menjatuhkan pemerintahan di Georgia lewat LSM supaya bisa membuka front kedua melawan Rusia dan mengorbankan para pemuda mereka di medan perang. Tapi presiden sebelumnya, waktu Georgia masih di bawah kendali NATO, dia sebenarnya masuk ke negara itu sebagai warga negara Prancis. Dia adalah duta besar Prancis untuk Georgia. Dan setelah revolusi Mawar yang didukung oleh LSM sama, dia mengambil kewarganegaraan Georgia. Padahal saat itu dia masih menjabat sebagai duta besar Prancis untuk Georgia. Maksud saya, hal seperti itu benar-benar sulit dipercaya. Dia bahkan nggak bisa ngomong bahasa Georgia. Sama sekali nggak bisa. Nggak. Dia nggak perlu bisa bahasa Georgia, tapi mereka langsung kasih dia kewarganegaraan. Lalu dia pindah posisi jadi Menteri Luar Negeri Georgia. Dan kemudian dia malah jadi presiden. Jadi bayangkan aja satu hari dia mewakili kepentingan Prancis di Georgia, lalu besoknya dia mewakili Georgia sendiri. Seolah-olah nggak ada masalah sama sekali. Dan tahu nggak, hal yang sama persis juga terjadi di Ukraina. Ada Natalie Jaresko yang lahir di Amerika Serikat. Dia pernah kerja di Departemen Luar Negeri, juga di Kedutaan Besar AS di Kiev. Jadi intinya dia mewakili kepentingan Amerika di Ukraina setelah kudeta tahun 2014 yang lagi-lagi didukung oleh LSM yang sama. Lalu di tahun 2014 itu juga dia dapat kewarganegaraan Ukraina. Di hari yang sama, dia langsung diangkat jadi Menteri Keuangan Ukraina. Jadi bukan lagi mewakili kepentingan Amerika di Ukraina, tapi sekarang mewakili Ukraina. Maksud saya, ini besar. Well, she is representing American. Ya, dia mewakili kepentingan Amerika dari dalam. Tapi sosok yang paling menggambarkan, katakanlah, kelenturan gender geopolitik seperti ini, ya, Mikhail Saakashvili. Dia dulu didatangkan langsung dari sebuah firma hukum di New York untuk jadi presiden Georgia. Lalu setelah itu dia dikirim oleh John McCain untuk jadi gubernur Odessa dan membiarkan unsur-unsur neo-Nazi tumbuh serta mengelola ketidakstabilan di negara itu, tepat di sekitar masa Maidan. Kemudian dia juga dipekerjakan oleh Edi Rama sebagai penasihat keamanan nasional untuk Albania. Atau mungkin penasihat ekonomi, saya lupa. Pokoknya dia ada di mana-mana. Sekarang saya bahkan nggak tahu dia ada di mana. Mungkin di rumah sakit jiwa, siapa tahu, setelah semua itu. Tapi ya, hal-hal seperti ini dulu nggak akan pernah bisa diterima. These are things that would never be accepted years ago, but for some reason it's become kind of normalized. Tapi entah kenapa, hal itu seolah jadi sesuatu yang dianggap normal. Kenapa? Karena di kawasan Balkan dan Eropa Timur ada masalah besar soal kedaulatan. Dan itu salah satu hal yang dilakukan oleh Amerika Serikat. Mereka telah menjajah Eropa Tengah, sebagian besar wilayah Balkan juga Eropa Timur, lewat pendanaan Amerika melalui NATO. Coba pikirkan, lupakan dulu Georgia dan Ukraina sebentar, kita bicara tentang Polandia dan beberapa negara lain. Jadi kamu anggota Uni Eropa, kamu juga anggota NATO, dan kamu mendapat kehadiran militer langsung dari Amerika Serikat. Nah, di titik itu, apakah kamu masih punya kebijakan luar negeri yang independen? Apakah itu masih mungkin? Itulah paradoksnya. Tapi pemerintah-pemerintah itu nggak harus bertanggung jawab di bawah suasana ancaman Rusia seperti ini. Mereka cukup bilang, kami negara kecil, kami lemah, kami butuh dukungan Amerika Serikat. Jadi semua bentuk akuntabilitas hilang begitu saja. Semuanya dibingkai dalam narasi krisis seperti itu. Mereka bilang kami butuh Amerika Serikat, kami butuh NATO. Jadi ini semacam lingkaran umpan balik yang saling menguatkan. Dan banyak negara di Eropa baru terjebak di dalamnya. Tapi saya sangat terhibur dengan perkembangan terbaru di Georgia. Itu benar-benar memberi harapan besar. Orang-orang mulai sadar terhadap tingkat tipu muslihat seperti ini.
Dan bukan cuma di Georgia, tapi di banyak tempat di dunia, banyak LSM seperti itu sekarang masuk daftar hitam. Bahkan meskipun pendanaan USAID sempat dihentikan sementara. Even if USAID was temporarily defunded. Yeah. Now again, well, you mentioned Ya, McCain. jadi kamu menyebut McCain karena dia memang dekat sekali dengan banyak LSM itu. Dan yang paling lucu dari semuanya adalah Presiden Georgia, ya, boneka NATO itu. Setelah dia dipaksa mundur, dia malah kerja di McCain Institute di Amerika. Jadi ya, kamu nggak bisa ngarang cerita kayak gitu. Tapi setidaknya di sana, ya, aku nggak akan bilang itu tersembunyi. Justru sangat terang-terangan. Tapi media kita yang parah itu, mereka nggak akan memberitakannya. Nanskatium respitu, merusak berkat, and mix. It's a spigua theun they having smurk objects, aku call. Remaka spriwit remnakin nami stew, ni wat. Defend the narratives by pushing reality aside, but yeah, I know. Ya, saya tahu saya agak melenceng sedikit. Tapi di Bosnia, negara itu sebenarnya dijalankan seperti koloni. Karena waktu perang berakhir, tahun 1995 lewat perjanjian Dayton, mereka kemudian memberikan apa yang disebut kekuasaan Bonn. Intinya, itu adalah wewenang yang digunakan untuk menjalankan perjanjian damai, yang tujuannya membentuk Bosnia dengan dua entitas. Satu entitas Bosnia-Kroasia, dan satu lagi entitas Serbia. Jadi ada dua entitas, masing-masing menguasai wilayah Bosnia. Nah, kekuasaan Bonn ini digunakan untuk melaksanakan hal itu. Tapi kemudian, kekuasaan Bonn itu pada dasarnya diserahkan ke Uni Eropa, yang sekarang berjalan dengan dua peran sekaligus. Essentially to the EU, which walks around with two hats, and the EU then says, instead of using the. Lalu Uni Eropa bilang begini, bukannya menggunakan kewenangan Bonn untuk menerapkan sistem entitas, mereka malah bilang, satu-satunya cara agar Bosnia bisa damai adalah dengan bergabung ke Uni Eropa. Tapi Bosnia baru bisa bergabung kalau sistem entitas itu dibongkar. Jadi sekarang mereka justru memakai kekuasaan diktator dari Bonn untuk mencoba membongkar sistem entitas itu. Padahal awalnya, sistem itu seharusnya hanya berlaku 2 tahun. Sekarang sudah 31 tahun. Mereka bisa memecat politisi yang terpilih. Mereka bisa membatalkan undang-undang. Mereka menjalankannya seperti koloni. Dan sepertinya tidak ada yang menganggap itu masalah, karena semua dilakukan atas nama memajukan nilai-nilai demokrasi liberal. Ya, sungguh, hal seperti ini sulit dipercaya. It's just, again, you can't really make it up. Anyways, Baiklah, ya. Saya agak melenceng tadi, maaf. Saya sebenarnya ingin bertanya secara spesifik tentang situasi di Iran sekarang. Jadi ketika Iran begitu keras menentang Amerika Serikat dan Israel, hal itu seolah-olah mengempiskan citra bahwa Amerika dan Israel itu serba kuat. Bahkan sekarang kita mulai mendengar retorika yang cukup keras juga dari Turki. Saya tidak yakin apakah itu karena masyarakat di sana menuntut sikap yang lebih tegas terhadap Israel, atau karena mereka melihat ada kelemahan dalam pertahanan Israel. Tapi, menurut Anda, apakah hal ini bisa memengaruhi cara negara-negara lain di kawasan memperlakukan Israel? Karena retorika antara Israel dan Turki saat ini memang luar biasa. Yeah, well, Naftali Bennett famously said recently. Ya, jadi Naftali Bennett pernah bilang beberapa waktu lalu, saya lupa tepatnya berapa bulan, bahwa Turki adalah Iran yang baru. Jadi dia benar-benar menegaskan pandangannya di situ. Tapi kalau kita bicara tentang Asia Barat dan negara-negara Islam, ada 3 negara yang penting dalam konteks umat atau komunitas Muslim global, yaitu Turki, Arab Saudi, dan Iran. Nah, Arab Saudi adalah penjaga Mekkah dan Madinah, peran yang sangat penting dalam umat Islam. Dulu, sebelum runtuhnya Kekaisaran Ottoman, posisi itu dipegang oleh Turki. Setelah itu terjadi negara sekuler di bawah pemerintahan Mustafa Kemal Atatürk, dan revolusinya yang membawa negara itu ke arah tertutup Islamik bagian besar abad ke-20. Country in a certain direction for the better part of the 20th century. When Erdogan came in after being mayor of Istanbul, Waktu Erdogan naik setelah jadi wali kota Istanbul, Partai AKP mulai menjalankan sebuah transisi. Rencana 30 tahun untuk menempatkan Islam di pusat pemerintahan Turki, kehidupan sipil dan budaya, menjauh dari masyarakat Turki yang lebih sekuler dan berorientasi ke Eropa. Nah, itu hal yang sangat penting. Jadi bagi Erdogan, itu semacam gerakan maganya sendiri. Untuk Turki, itulah versi maganya.
Lalu kalau kita bicara soal siapa yang akan menjadi penjaga misalnya, Masjid Al-Aqsa, tempat suci ketiga dalam Islam, siapa yang akan menjadi pengelola atau penjaga Al-Aqsa di dunia Islam? Satu-satunya negara yang benar-benar tampil untuk menegakkan Islam, melindungi Palestina dan tanah suci adalah Iran. Dan hal itu menimbulkan masalah besar bagi Turki, karena sebelumnya situasinya tidak seperti itu. For Turkey, because this wasn't necessarily the case. Turkey was kind of in second place, vying for first place. Turki sebelumnya bisa dibilang ada di posisi kedua, berusaha merebut posisi pertama sebelum putaran konflik ini terjadi. Jadi, sekarang kalau kita lihat ke barat dan ke Israel, juga ke media Israel dan media serta organisasi politik yang didominasi oleh kelompok Zionis, mereka selalu berusaha menggambarkan Iran lewat kacamata sektarian sebagai Syiah. Dan di barat, mereka menambahkan berbagai sebutan lain, seperti bahwa Iran terobsesi dengan hal-hal akhir zaman, bahwa mereka siap mati dan menjadi martir, dan itu saja yang mereka pedulikan. Jadi ya, muncul label seperti pelaku bom bunuh diri, teroris, negara sponsor teror nomor 1 di dunia, dan seterusnya. Tapi kalau kita dengarkan retorika para pemimpin keagamaan Iran sepanjang keberadaan Republik Islam itu sendiri, mereka selalu berbicara tentang Islam dalam makna yang universal. They talk about Islam in universal terms. So they've always taken that leadership. Jadi mereka selalu mengambil peran kepemimpinan di dunia Islam dan menempatkan persoalan moral di pusat urusan kenegaraan. Seolah-olah hal itu tertulis langsung dalam konstitusi mereka, bahwa mereka harus secara tegas membela siapapun yang tertindas atau ditindas dimanapun di dunia. Itu bukan hanya soal negara-negara Muslim, bisa juga Venezuela, bisa juga Kuba, tapi yang pasti Palestina, Gaza, dan juga rakyat Lebanon, dan masih banyak lagi. Orang-orang di Barat, terutama negara-negara Teluk, tidak bisa memahami ada pihak yang bisa mengambil posisi seperti itu. Karena mereka sendiri tidak akan berani, bahkan tidak akan terpikir, untuk mengambil sikap yang didasarkan pada moralitas. Sebaliknya, kita justru punya semua jubah palsu bergaya imperial, seperti tanggung jawab untuk melindungi dan berbagai doktrin lain yang kita ciptakan di Barat untuk membuat kita tampak bermoral, seolah-olah membela demokrasi dan sebagainya. Sementara Iran, Republik Islam Iran, justru mengambil posisi moral yang nyata. Tapi Amerika Serikat dan Israel menggambarkannya sebagai negara teroris, pro-teroris, atau pendukung terorisme. Dan begitulah cara isu ini dibingkai di tingkat internasional. Itulah sebabnya Uni Eropa menetapkan RJC sebagai organisasi teroris. Padahal mereka tidak pernah melakukan serangan teroris terhadap negara Eropa manapun, atau negara lain yang bisa dibuktikan siapapun. Kecuali kalau kita percaya bahwa segala sesuatu di Iran itu teroris, dan semua yang mereka lakukan bersifat teroristik, yang kurang lebih adalah pandangan umum di Washington, Citrat Arakinnya desetoni dan Israel kebromel. So that means, Glenn, long story short. Jadi maksudnya begini, Glenn. Singkatnya, Iran sekarang benar-benar memegang peran penting dalam poros perlawanan Islam. Gerakan itu nyata dan masih sangat hidup. Dan lebih dari itu, Iran kini menempatkan dirinya kalau bukan sebagai pemimpin umat Islam dunia, setidaknya sebagai pihak yang berdiri paling kuat secara moral. Siapa lagi yang benar-benar membela rakyat Palestina? Saya juga harus menyebut Hezbollah, karena mereka menyerang Israel untuk menarik pasukan Israel menjauh dari Gaza setelah peristiwa 7 Oktober. Itu langkah yang sangat berisiko, tapi mereka melakukannya karena prinsip. Hasan Nasrallah juga sangat jelas soal niat mereka tentang alasan dibalik tindakan seperti itu. Dan semua ini tidak diabaikan oleh komunitas Muslim di seluruh dunia. Jadi apa yang hal itu memungkinkan Iran lakukan? Hal itu membuat mereka bisa bukan hanya meningkatkan posisi politik mereka di dunia Islam, tapi juga mempererat hubungan dengan Pakistan. Pakistan dan Iran punya banyak kesamaan. Keduanya adalah Republik Islam. Keduanya juga punya kesamaan dalam hal revolusi intelektual, kalau bisa dibilang begitu, setelah tahun 1979. Banyak pengaruh dari situ yang juga menyebar ke Pakistan. Jadi ada kedekatan yang kuat di sana. Bahasa Farsi juga digunakan oleh banyak orang di Pakistan. Jadi ada ikatan budaya yang cukup besar.
Tapi yang mereka lakukan bukan cuma menjadikan diri mereka pemimpin di dunia Islam. Mereka juga berhasil menjadi kekuatan geopolitik. Dan itu benar-benar mereka capai. Mereka sudah mendapatkan itu lewat perjuangan, lewat bertarung langsung, berhadapan dengan militer konvensional paling kuat di dunia, yaitu Amerika Serikat, dan bisa dibilang juga salah satu yang paling kuat, Israel. Tapi mereka masih berdiri. Dan bukan cuma masih berdiri, mereka bahkan berhasil membalik bisa dibilang arah dari dominasi eskalasi, kalau mau pakai istilah itu. Sekarang justru Iran yang menarik garis merah. Iran yang mengatur tempo aksi dan reaksi. Dan minggu ini, melalui Kenjan Tigi. Setelah sempat ada jeda, Iran menekan garis merah Seoul Gate dan setelah itu, sempur Brexit. Kita tahu, manfaat yang muncul dari situasi geopolitik seperti ini nggak bisa dihitung begitu saja. Saya kasih contoh, Rusia. Waktu Rusia masuk ke Perang Suriah pada bulan Oktober 2015, itu mengubah peta geopolitik Timur Tengah. Karena tiba-tiba, semua keputusan besar harus lewat Rusia. Sebelumnya nggak begitu. Jadi situasinya benar-benar berubah, dan pusat gravitasi geopolitik mulai bergeser ke arah timur. Lalu muncul konferensi Astana, bukan di Jenewa, tapi di Kazakhstan. Dan ada banyak pihak lain yang ikut terlibat dalam proses perundingan itu. Sekarang apakah akhirnya berhasil? Gak juga. Bisa dibilang sempat berhasil untuk sementara waktu. Situasi di Suriah sempat stabil, yang jelas bikin kecewa NATO, Turki, Israel, dan Yordania, yang waktu itu sama-sama berusaha mengguncang dan menjatuhkan pemerintah di Damaskus. Tapi pada akhirnya mereka dapat juga apa yang mereka mau. Dan bendera hitam pun berkibar di atas Damaskus. Tapi selama periode waktu dari 2015 sampai 2024, 9 tahun, situasi itu benar-benar mengubah dinamika geopolitik kawasan untuk pertama kalinya dalam beberapa dekade. Nah, hal yang sama sedang terjadi di sini. Iran sekarang berada dalam posisi yang kuat, dan dalam waktu dekat, saya berpendapat salah satu solusi paling mudah untuk masalah ini. Sementara Amerika Serikat masih bingung, tidak tahu apa yang mereka lakukan, dan seolah ditarik oleh Israel dengan tali, adalah bahwa Iran kini punya posisi yang sangat kuat untuk bekerja sama dengan pihak lain, seperti Tiongkok, Rusia, dan negara-negara lain, untuk melewati Amerika Serikat sepenuhnya, dan juga melewati Israel. Karena kalau nanti ada upaya perundingan terkait Selat Hormuz, semakin lama, semakin diragukan bahwa Amerika Serikat akan mampu melakukannya. Apalagi menjadi mitra yang benar-benar bisa dipercaya dalam kesepakatan apapun. Betul that kini memulai perang itu sejak awal. Jadi mereka bisa dibilang sudah tersingkir. Tapi sekarang Iran yang memegang posisi itu. Mereka bisa mengatur tempo aksi dan reaksi dan memang sedang melakukannya. Minggu ini mereka sudah menunjukkannya. Saya bahkan, ya kita bisa bahas kalau mau, tentang kemungkinan memasukkan Lebanon dalam paket gencatan senjata dan apa artinya itu, bagaimana mekanismenya bekerja. Tapi hal seperti itu cuma bisa diminta oleh aktor geopolitik yang benar-benar kredibel. Kekuatan normatif yang sedang naik di kawasan ini. Bukan cuma menuntut, tapi juga bisa benar-benar melaksanakannya. Dan itu yang sedang kita lihat sekarang. Kalau kita bicara sebelum tanggal 28 Februari, mungkin kamu akan bilang, apa ini mungkin? Dan banyak dari kita akan berpikir, sepertinya tidak akan terjadi. Tapi sekarang itu benar-benar terjadi. Bagi saya, itulah hal yang luar biasa. Ya, itu salah satu konsekuensi paling luar biasa dari perang ini. Bukan hanya karena Iran bisa mengambil alih kendali atas Selat Hormuz dan pada dasarnya tidak bergantung pada perjanjian damai apapun, tapi mereka juga bisa memanfaatkan situasi ini untuk membangun arsitektur keamanan mereka sendiri di kawasan. Mereka bisa menciptakan semacam daya tarik bagi negara-negara di sekitar. Dan yang juga luar biasa, mereka bisa memperluas jaminan keamanan, atau payung keamanan, atau bahkan kemampuan pencegahan mereka sampai ke Lebanon, yang saat ini menyerang Israel karena Israel telah menyerang Lebanon. Maksud saya ini benar-benar bertentangan dengan apa yang biasanya dilakukan Amerika Serikat dan Israel di kawasan. Kalau mereka mau mengebom satu negara, entah itu Libya, Suriah, Iran, atau Irak,
Mereka selalu mengisolasi negara itu sepenuhnya, memastikan semua pihak lain menjauh, menyiapkan semua langkah mereka. Leo mizhantab the stamoth. Enrit merhorth now. And then you just pound the country and do what you want. Iran actually extending its deterrence. Iran benar-benar memperluas kemampuan deterennya dan menyerang Israel dengan semua rudal balistik itu sebagai balasan atas serangan yang dilakukan terhadapnya. Nah, ini maksud saya. Bukan cuma membuat Iran tampil sebagai kekuatan dunia, tapi juga menimbulkan tekanan besar bagi negara-negara di sekitarnya. Karena ya, kalau kita lihat Turki, Erdogan, dia sering bicara soal kepeduliannya terhadap rakyat Palestina dan sebagainya, tapi dia tidak akan benar-benar menantang Israel secara nyata. Mungkin hanya secara retoris, seperti yang dia lakukan hari ini, tapi bukan lewat tindakan. Jadi ya, ini bisa memicu krisis politik. Terlihat di seluruh negara Arab kalau ya. Maksud saya, luar biasa sekali apa yang terjadi hanya dalam waktu 1 tahun, bahkan beberapa bulan terakhir ini. Ini pasti jadi kekalahan strategis terburuk bagi Amerika Serikat kalau mereka jatuh seperti ini. Tapi ya, satu pertanyaan terakhir. Dijelaskan lebih lanjut apa yang Anda maksud soal Lebanon. Last question. Can you unpack what you meant about Lebanon? Yeah, absolutely. So Ya, betul sekali. Jadi kalau kita lihat apa yang terjadi segera setelah 3 bulan terakhir perang ini dimulai, Iran melakukan sesuatu yang kalau kita lihat sekarang sebenarnya cukup cerdik. Mereka berhasil memperluas wilayah pengaruhnya dengan menyerang balik negara-negara GCC yang dianggap ikut berperang, karena mereka memungkinkan serangan Amerika Serikat dan juga serangan Israel. Langkah itu bukan cuma memperluas pengaruh mereka di tingkat regional, tapi juga menjadikannya berskala global. Dunia akhirnya terseret ke dalam konflik itu karena terganggunya pasokan energi dan penutupan Selat Hormuz makin memperburuk situasi. Dengan cara itu, mereka menciptakan posisi tawar yang besar dan bisa bertindak jauh melampaui kekuatan mereka yang sebenarnya kalau kita pikir-pikir. Dan mereka juga benar-benar menghancurkan sebagian besar jejak militer Amerika Serikat di Teluk Persia. Sekarang kalau kita lihat dalam sejarah, di era setelah Perang Vietnam, kita sisihkan dulu Vietnam, Amerika Serikat telah kehilangan lebih banyak pesawat sayap tetap dalam 3 bulan terakhir. Dan saya tambahkan juga petualangan di Yaman tahun lalu, karena saya melihatnya sebagai bagian dari konflik yang sama. Jumlahnya mencapai sekitar 75 pesawat, mungkin lebih lagi pada akhir minggu ini. Itu setara ngejawab yang dilakukan oleh Amerika Serikat, tidak termasuk helikopter, hanya pesawat. Dalam 2 perang Irak, perang Teluk di awal tahun 90-an, dan perang dari 2003 sampai 2010. Jadi, coba pikirkan itu. Hanya dalam waktu 3 bulan, Amerika Serikat mengalami kerugian besar dalam jumlah pesawat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Banyak pangkalan yang jadi tidak bisa beroperasi, atau bahkan tidak bisa digunakan sama sekali. Dan bukan cuma itu, mereka malah menarik serangan ke negara-negara yang seharusnya mereka lindungi. Itu sebenarnya seperti bisnis perlindungan, semacam tawaran jasa dari Amerika Serikat. Jadi ini luar biasa. Ini perubahan besar dalam hal pengaruh, kekuasaan, dan daya tawar. Situasi itu membuat konflik jadi berskala global dan dalam arti tertentu membawa dunia ke arah Iran. Sekarang dengan keterlibatan Lebanon, pengaruh regional Iran makin meluas. Hanya kekuatan yang punya norma moral yang bisa menarik garis merah secara etis. Dan garis merah moral itu adalah ketika Israel menyerang dan membunuh warga sipil di Gaza, di Lebanon Selatan, dan juga di Iran. Jadi ketika kita diserang di Iran oleh agresi Israel atau Amerika, dan mereka membunuh anak-anak perempuan kita di sekolah, itu adalah luka moral yang sangat dalam. Itu harus dihentikan. Ini bukan hanya melanggar hukum internasional, tapi kita juga akan menegakkannya. Itu hal pertama. Jadi mereka sudah menarik garis merah, lalu mereka menegakkannya. Dan ini juga memecah pola pemisahan yang tadi kamu sebut, Glenn, yaitu bahwa Amerika Serikat dan Israel ingin memisahkan berbagai wilayah konflik supaya tidak saling terhubung. Tapi yang dilakukan Iran adalah memecah pemisahan itu, sehingga semuanya akan diperlakukan secara menyeluruh.
Mekanismenya memang tidak langsung terlihat, tapi sekarang kita bisa melihatnya setelah reaksi yang muncul dari Israel. We now can see it after the reactions by Israel. The mechanism is that Iran Mekanismenya begini, Iran tidak mau membiarkan Israel menggunakan warga sipil sebagai alat tawar-menawar dalam negosiasi. Dan Israel melakukan hal paling bodoh yang bisa dilakukan, yaitu setelah serangan rudal beberapa hari lalu, mereka memutus bantuan ke Gaza. Jadi itu benar-benar membenarkan posisi Iran. Lalu Bezalel Smotrich, Menteri Keuangan, muncul dan mengancam dengan mengatakan bahwa untuk setiap rudal yang ditembakkan Iran, kita harus menghancurkan satu apartemen di Beirut. Kita harus menghancurkan satu blok apartemen di Beirut Selatan. Lalu Ben Gvir bilang kita harus menculik perempuan dan anak. Another one, then Ben Gvir says we need to kidnap women and children in order to demoralize Hezbollah and the Tujuannya adalah untuk membuat Hezbollah dan Iran kehilangan semangat, supaya mereka berhenti melakukan apa yang mereka lakukan. Jadi, Israel sudah memberikan semua bukti lengkapnya. that Israel Selesai, titik. Dan saya bahkan mau melangkah lebih jauh. Situasinya di Israel sekarang sudah benar-benar gila. Mereka baru saja mengumumkan bahwa Komando Pertahanan Dalam Negeri di wilayah utara Israel akan membuka kembali sekolah-sekolah. Mereka ingin anak-anak kembali ke sekolah minggu ini. Bisa kamu bayangkan? Jadi pada dasarnya, mereka sedang menciptakan situasi di mana warga sipil dijadikan tameng manusia, atau bahkan menggunakan anak-anak mereka sendiri di tengah ketegangan atas yang sedang tajam. time when there's very much escalated tensions. That to me is hugely Menurut saya itu sangat berisiko, bahkan saya benar-benar mempertanyakan apa motivasi di balik langkah itu. Terus terang saja itu menunjukkan betapa putus asanya mereka sekarang. Iran's Tapi semua ini sebenarnya menunjukkan kemampuan Iran untuk menegakkan norma. Mereka bisa, coba lihat saja dinamika yang muncul, lihat konflik antara Amerika Serikat dan Israel yang dipicu oleh situasi ini. Jadi, mereka berhasil menciptakan ketegangan politik antara dua musuh yang seharusnya sangat dekat. Dan itu bisa dibilang sebagai bentuk kecerdikan, atau bisa juga dibilang itulah yang bisa dilakukan oleh kekuatan normatif. Karena Iran memang punya kekuatan, dan mereka sedang menunjukkannya. Bukan cuma kekuatan militer, tapi juga kekuatan politik. Dan gabungan dari semua itu yang sedang mereka mainkan. power, and it's a combination of all those things. And so that's why I think the killing Itulah sebabnya saya pikir, pembunuhan dan kehancuran yang terjadi di Lebanon Selatan, di Gaza, di Iran, dan di tempat lain di kawasan itu, sekarang sedang diperhatikan oleh dunia. to their guns. Lihat kalau Iran tetap berpegang pada pendiriannya, kalau Lebanon punya solidaritas di antara berbagai faksi sektarian dan Hezbollah, mereka bisa, bersama sekutu-sekutunya, menahan Israel dan mendapatkan dukungan politik dari Eropa. Tapi karena Amerika Serikat dan Saudi sudah sangat berhasil memecah belah negara itu, mereka tidak bisa melakukan hal itu. Not able to do that. Namun kalau Iran tetap pada garis merahnya, pada akhirnya negara-negara Eropa dan negara lain akan mulai semakin menyalahkan Israel atas gagalnya setiap upaya perundingan damai. Intinya, harus tetap teguh pada pendirian. Dan selama Iran melakukan itu, saya pikir strategi itu akan menang dalam jangka panjang. As long as Iran does that, I think that the strategy is going to win out in the long run. For anyone who were in the universities. Bagi siapapun yang pernah kuliah atau mengajar hubungan internasional di universitas pada awal 2000-an, tema besar yang selalu muncul adalah soal soft power Amerika Serikat. Negara itu nggak perlu memerintah lewat kekuatan militer. Memang, sebagian dari itu mulai melemah sejak tahun 2003, waktu Perang Irak. Tapi pada dasarnya Amerika Serikat itu seperti kekuatan budaya yang punya daya tarik gravitasi sendiri. Dunia seolah-olah bergerak ke arahnya. Sementara Uni Eropa dikenal sebagai kekuatan normatif. Daya tariknya justru datang dari nilai dan norma yang dipegangnya. Tapi sekarang, lihat bagaimana semuanya berubah. Sekarang kita dengar Kanselir Jerman bilang, ya, Israel sedang melakukan pekerjaan kotor untuk kita, mendukung serangan ke reaktor nuklir, mendukung genosida, dan sekarang bahkan berencana mengusir sebagian pengungsi Ukraina untuk mengisi kembali parit-parit perang dalam konflik proksi mereka saat mereka bersiap gempreng dengan Rusia. As they're going back to war with Russia, I mean, the United States, it's quite extraordinary. And Iran, I mean, when I was younger,
no one could say one kind word about this country. I mean, this was one of the most demonized countries in the world. Now, I mean, as you said, not only are they becoming a central point in the Islamic world, but again, I talked last night to Colonel Douglas McGregor. He was making a similar point to you. Dia berpendapat bahwa sekarang, pada dasarnya, Iran sedang menjadi pemimpin dunia Islam. Dan bukan cuma itu, banyak orang di berbagai negara sekarang dengan cara yang sangat berbeda dibanding beberapa tahun lalu. Menurut saya, itu luar biasa. The way the Russians and the Chinese Saya rasa cara Rusia dan Tiongkok memandang Iran sekarang sudah berubah. Karena Iran telah berhadapan langsung dengan Amerika Serikat dalam perang yang benar-benar terbuka. Rusia sendiri belum pernah melakukan itu, bahkan sepanjang sejarah Uni Soviet pun tidak. Jadi dalam arti tertentu, Iran sekarang berdiri di puncak perlawanan global. Dan itu luar biasa kalau dipikir-pikir. Dan pada akhirnya, perang, apapun bentuknya, biasanya dimenangkan lewat kekuatan ekonomi, sama besar atau bahkan lebih besar daripada kekuatan militer dalam jangka panjang. Seperti yang tadi kamu bilang, dulu Uni Eropa punya daya tarik yang besar. Itu pernah jadi pasar terbesar di dunia. Kalau dilihat dari PDB, mungkin sekitar 15 tahun yang lalu. Uni Eropa waktu itu adalah pasar tunggal terbesar yang semua orang ingin masuki. Jadi mereka bisa banyak menentukan arah, bahkan bisa memproyeksikan kebijakan luar negerinya ke Afrika, karena negara-negara Afrika itu ingin mengakses. Jadi mereka harus mematuhi standar dengan namanya, ESG. the ESGs or these sort of standards of social. ESG itu semacam standar sosial, ekonomi, dan politik, ya, semacam standar woke yang harus dipenuhi kalau mau masuk ke pasar Uni Eropa. Tapi sekarang, seluruh sistem itu justru memakan dirinya sendiri di Eropa. Akibatnya, modal tidak lagi mengalir ke Eropa, tapi bergerak ke arah timur. Dan Tiongkok sekarang jadi tempat paling aman dan paling stabil untuk menaruh modal global. Artinya, siapapun yang berpihak pada sisi paradigma itu, berseriari kerjang dan dihindat, and bimaraberdiki inambo. And Iran is absolutely anchored eastwardly. So I think it's pretty inevitable. Jadi menurut saya hal ini sudah hampir pasti terjadi. Kecuali kalau Eropa bisa sadar dari atau keluar dari kegilaannya sendiri, situasi itu nggak akan berubah. Tren-tren itu akan terus berlanjut, dan itu nggak baik. Nggak baik buat Eropa maupun buat dunia Barat. Jadi, ya, tapi sayangnya Glenn, sekarang ini ada banyak risiko di depan kita. Dan kalau mereka benar-benar menepati janji mereka untuk berperang dengan Rusia pada tahun 2029 atau 2030, entah kapanpun itu, kalau memang kesananya arah yang diambil dan itu sudah dianggap pasti, maka akan ada banyak masalah. Tapi pada akhirnya akan mustahil untuk membalikan tren ekonomi dan geopolitik yang sudah sangat jelas ini. Economic and geopolitical trends. Ya, menurut saya, itu salah satu masalah utamanya. Selama ini kita terus melaju dengan kebijakan yang jujur saja mengerikan dan merusak diri sendiri. Saya bahkan akan bilang, kebijakan yang justru anti-Barat. Alasan kenapa kebijakan-kebijakan itu belum bisa dibalik arah atau belum ada evaluasi kritis adalah karena semuanya, secara ironis, dijalankan di bawah slogan besar bahwa itu pro-Barat, pro-demokrasi, dan demi hak asasi manusia. Jadi kalau seseorang menentang kebijakan-kebijakan itu, seperti yang terjadi di Ukraina terhadap Iran atau perang di sana, maka langsung dianggap berpihak pada musuh, dianggap anti-Barat. Tapi sekali lagi, luar biasa ya, betapa buruknya dampak jurnalisme yang tidak bertanggung jawab. Karena itu, saya sangat menghargai pekerjaan yang kamu lakukan di luar sana, dan saya sarankan semua orang untuk mengikuti kamu. Ngomong-ngomong, di mana orang bisa mengikuti kamu? And on that note, where can people follow you? Well, I'll drop you a couple links. Baik, nanti saya kirim beberapa tautan lewat email atau di chat. Tapi yang utama platform kami adalah 21st Century Wire, yang saya dirikan tahun 2009. Saya juga punya halaman di Substack, dan ada kanal YouTube bernama 21st Century Wire TV. Jadi nanti saya kirim semua tautannya ke kamu, Glenn. Terima kasih atas obrolannya hari ini. I appreciate the conversation today. Ya, betul. Nama juga method to deskripsi. Remaklis Pai, sudah meraih you.
taking time. Saya sama.